Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan akhwa. Sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah innahu li'alamul jahra wa ma yakhfa. Sadaqahul 'azim. Sadaqahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini akan bermanfaat buat kita. Senantiasa kita jadikan sebagai tombak buat diri kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kita sering dengarkan namanya azan. Ketika azan dikumandangkan, sudah waktunya kita menunaikan ibadah sholat. Sudah waktunya masuk kita dalam waktu ibadah sholat yang sudah ditentukan. Azan asar masuk waktu asar, azan maghrib waktu masuk waktunya sholat maghrib, dan seterusnya. Akan tetapi ada azan yang lain daripada lain, yaitu azan di sini adalah terutama yaitu pada waktu sholat subuh. Di mana azan pada waktu sholat subuh itu ditambahi dengan as-salatu khairum minan naum. Artinya apa? As-salatu khairum minan naum adalah sholat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa pada waktu sholat subuh ini ditambahin seperti ini? Kenapa? Karena pada waktu sholat subuh ini gemuruhnya, ramenya para iblis menekan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar umat Muhammad ini tidak menunaikan sholat subuh. Agar umat Muhammad ini senantiasa dengan nyenyaknya tidur. Agar umat Muhammad ini kalau bisa subuhnya selalu terlambat. Subuhnya bangun yaitu pada waktu di luar sholat subuh, artinya matahari sudah muncul. Ini sudah bukan masuk subuhnya. Ingat waktu sholat subuh ini pahalanya luar biasa dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat qobliyah subuh adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Coba, ini sholat qobliyah, sholat sunnahnya saja, belum sholat wajibnya. Andai kata sholat wajib itu dijalankan, Masya Allah, bagaimana pahalanya tidak bisa kita bayangkan. Akan tetapi iblis tidak dengan mudahnya membiarkan hal ini seperti itu. Seperti dibiarkan begitu saja, tidak. Iblis berusaha semaksimal mungkin dengan taktik dan teori obliknya yang licik bin pelicik ini. Ketika subuh mulai dikumandangkan, iblis membawa apa? Apa yang dibawa iblis? Semua dikerahkan oleh para tentara iblis. Ini diingat-ingat antum semua, bapak ibu yang nggak pernah sholat jamaah subuh atau sering meninggalkan sholat subuh. Pahalanya memang luar biasa, tapi di balik ini ada trik-trik iblis yang dikumandangkan dan benar-benar dimomenkan di kaula iblis. Jadi pada waktu itu iblis beserta umat-umat para iblis ini berusaha menggelincirkan umat Muhammad agar tidak menunaikan sholat subuh. Semua dikerahkan dan tiap iblis ini membawa satu, yaitu membawa kulit kambing, kedua membawa tepung, ketiga membawa jarum. Tiga ini harta yang dimiliki oleh iblis untuk menggugurkan sholat subuh umat Muhammad. Jadi kulit kambing, kemudian tepung, kemudian jarum. Coba kita amatin semua. Bagaimana taktik iblis ini di dalam menggugurkan umat Muhammad untuk tidak menunaikan sholat subuh.
Sholat subuh aja diusahakan oleh iblis dan kaulanya untuk dimusnahkan, untuk dihancurkan agar umat Muhammad lupa dengan sholat subuh di masjid, apalagi istikaf di masjid. Istikaf di masjid ketika menjelang subuh ini, masya Allah, Allah saksikan, malaikat saksikan, semua menyaksikan pergantian shift dari shift malam menjadi shift pagi. Inilah yang disaksikan. Makanya sholat qabla subuh ini lebih baik daripada dunia seisinya. Apa yang antum minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan apapun yang antum minta diistikafkan sebelum subuh ini, insya Allah Allah akan kabulkan. Kembali ke tadi, yaitu iblis membawa tepung, kulit kambing dan jarum. Pertama iblis, yaitu ketika dikumandangkan dengan azannya, azan dikumandangkan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka iblis menggunakan kulit kambing untuk menyelimuti manusia, untuk menyelimuti umat Muhammad. Diselimuti umat Muhammad semuanya. Supaya apa? Supaya nyenyak ditiup-tiup, supaya dia nggak bangun, supaya dia tidur dengan nyenyaknya. Masya Allah, dengan tipuan-tipuan seperti, dengan tekanan seperti ini, sehingga umat Muhammad susah untuk bangun, susah untuk menunaikan sholat subuh. Tidur aja nyenyak-nyenyak minta ampun. Enak sekali tidur pada waktu pagi hari. Alasan ini bisikan iblis yang berbagai macam, bisa nanti, entar lagi sholat subuh, entar dan sebagainya, sehingga sampai melupakan sholat subuh itu sendiri. Penyesalan selalu berada di belakang, tidak ada penyesalan di depan. Ini adalah kunci yang kita pelajari agar kita tidak tertekan dengan bisikan-bisikan dan tekanan iblis. Jadi diselimuti agar umat Muhammad tidak bangun. Kemudian apabila umat Muhammad ini tetap bangun dengan kekuatan iman yang ada dalam hatinya, sehingga dia tetap bangun dengan membaca ayat-ayat Allah, sehingga dia bangun dari tidurnya untuk melangkahkan kakinya, ambil air wudhu, maka iblis tidak putus asa sampai di sini. Langkah yang kedua diambil, ambillah tepung, ditaburkan ke muka kita, ke muka umat Muhammad. Agar apa? Agar ngantuk. Di dalam membaca Al-Quran, ketika menunggu datangnya sholat subuh, ngantuk dia. Matanya buram, ngantuk semua. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak jadi membaca Al-Quran, kemudian saking ngantuknya ditaruhlah Al-Quran dengan bisikan-bisikan iblis dan ajakannya, kemudian melanjutkan tidurnya. Andai kata ini orang punya iman, masih bisa melanjutkan dengan keinginan yang selanjutnya, maka iblis tidak tanggung-tanggung. Iblis merasa gagal di sini, gagal dalam menghentikan ketika umat Muhammad ini sedang mengaji di waktu sholat subuh. Maka ketika umat Muhammad berbondong-bondong menunaikan sholat subuh, bondong-bondong ke masjid menunaikan istikaf, maka iblis berusaha menyebar jarumnya. Yang ketiga, sebar jarum ini. Jarum disebar untuk apa? Untuk agar umat Muhammad ketika istikaf, ketika bersila di dalam masjid, tidak kuat pantatnya, panas. Sehingga pantatnya panas, sehingga tidak lama di masjid, kemudian pulang. Inilah tipu muslihat daripada iblis. Tetapi apapun yang terjadi ketika al-imanu atu'minu billahi, iman kita pada Allah masih kuat, iman kepada Allah kita masih diberikan suatu keimanan. Dalam lafaz lisan kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak usah khawatir, semua Allah akan hancurkan ajakan-ajakan si iblis ini. Sehingga apa yang terjadi? Usaha iblis untuk menjerumuskan, untuk menyesatkan umat Muhammad untuk tidak menunaikan sholat subuh gagal. Kegagalan iblis ini menyebabkan iblis dan para tentaranya yaitu menangis. Nangisnya kenapa? Karena kegagalan ini. Karena suatu hal harta karun yang luar biasa apabila umat Muhammad ini bisa digagalkan sehingga dia tidak bisa menunaikan sholat subuh. Bagaimana dia mengagalkan? Bagaimana berapa jumlah iblis yang ada? Ribuan, bahkan miliaran, sesuai dengan jumlah manusia. Sesuai dengan jumlah manusia dan tugas masing-masing. Bahkan satu manusia ditekan dan diselimuti dengan selimut daripada kulit kambing ini, diselimuti dan ditekan dengan tidak satu iblis, dua iblis, banyak iblis. Maka dari itu marilah
Berbanggalah buat antum semua yang sampai detik ini masih istiqomah di dalam menunaikan sholat subuh secara berjamaah di masjid, istikaf di masjid. Berbanggalah, karena ini adalah kunci utama, kunci paling utama antum untuk bisa dekat sama Allah, untuk bisa mendekatkan diri makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita masuk bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan hamba Allah yang senantiasa diberikan suatu keimanan yang kuat, yang luar biasa, tidak tersentuh apapun oleh bisikan-bisikan iblis ini. Apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan dalam suatu berbuat ke jalan Allah, berbuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa akan membuahkan suatu makrifat yang tinggi, iman yang tinggi, kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Artinya apa? Ketika kita tidak datang mendekat Allah, maka yang tertinggal hanyalah tangisan. Ini merupakan suatu hal, tanda-tanda tumbuhnya iman dalam hati kita. Tangisan yang penuh dengan penyesalan, penuh dengan dosa-dosa yang ada pada diri kita, untuk bertobat kepada Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadi wa si'atan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini yang paling penting. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Jangan sampai kita jadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa tidak pernah istiqomah. Mari kita pelajari, mari kita kaji dengan satu tema ini tadi untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.